Nah, saya masih ingat sekali ibu saya tuh waktu itu mengatakan bahwa kamu masuk UIN aja gitu. Sekarang kan namanya UIN. Iya, UIN. Masuk UIN aja yang deket gitu. Sehingga ibu saya tuh bisa mantau gitu diceritanya. Tapi jurusannya apa, Bu? Gitu saya. Ya, ambil PAI aja. Hah, pendidikan agama Islam gitu. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik buat kita. Betul. Tapi Allah yang lebih tahu. Nah, melalui orang tua, Allah itu mengarahkan kita gitu loh. Kalau Radit keinginannya sendiri masuk broadcasting? Kalau saya sih Bu, awalnya nggak mau masuk SMK Bu. Saya mau masuk SMA. Tapi qadarullah nggak kena Bu. Itu sudah jalur tahfidz Bu. Aduh, nyaman sekali. Gitu. Iya Bu. Ya berarti jodohnya emang di sini Iya, nih. Jodohnya ketemu saya juga. Tapi alhamdulillah di sini Radit senang ya. Senang banget. Kemarin kan sudah meraih piala. Ya, kemudian bersinar lewat karya, ya kan? Iya. Ternyata banyak hikmahnya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori Tell Your Story. Kali ini podcast Teori sedang kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu guru PAI yang ada di SMK Negeri 4 Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Aini. Waalaikumsalam Radit. Diundang untuk podcast ini tidak bermasalah atau ada kendala gitu Bu? Nggak ada sih, perjalanan ke sini aman-aman aja, Dit. Kebetulan saya cuma berjalan dari ruang guru ke sini, Dit. Jadi insya Allah aman lah. Cukup dekat ya, Bu. Iya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas sedikit lebih dekat dengan Sang Kholik. Nah, sedikitnya itu nggak tahu ya, kita nggak bisa iya, ukur ya. Ibaratnya menuju Sang Kholik itu 100 km, sedikitnya itu 1 km atau setengah kilometer, kita nggak tahu. Jadi cuma bahasanya sedikit aja. Ya, nah, di podcast kali ini sudah tentu seperti yang tadi, tapi di perjalanan Bu Aini sebelum menjadi seorang guru itu bagaimana? Kalau saya ingat masa lalu saya ini, ya tentu manusia itu, Dit, ada hitamnya, ada putihnya, Dit, ya. Nah, kenapa kita namakan judul podcast kita kali ini sedikit lebih dekat dengan Sang Kholik? Karena latar belakangnya itu kita akan membahas tentang hijrah, Dit. Ceritanya gitu. Jadi kan kita sempat cerita nih kemarin, masalah hijrah itu gimana, Bu? Nah, kita bahas nih hari ini. Jadi kalau kita bicarain soal hijrah ya, hijrah itu kan kalau di zaman Rasulullah itu adalah perpindahan, perpindahan seseorang dari tempat satu ke tempat yang lain gitu kan, kalau di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri itu melakukan perjalanan ketika berdakwah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Yeah. Jadi itu yang dinamakan hijrah. Nah, tapi di sini ada pengertian hijrah yang kedua, yaitu perubahan perilaku seseorang, gitu. Yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik perilakunya, gitu. Satu contoh misalnya sholatnya bolong-bolong, kemudian dia memutuskan untuk berhijrah sehingga dia melakukan sholatnya itu full waktu, full 5 waktu gitu, Dit. Nah, gitu, Dit. Kalau Radit sendiri, ini kan saya tahu nih Radit ini kan backgroundnya di SMP itu sempet mondok ya, Dit. Pastilah banyak lah di situ proses Radit lebih sedikit dekat sama Sang Kholik ya. Aduh, enggak sih Bu, enggak seperti itu Bu. Tapi kan dibanding saat ini nih sekolah nggak mondok ya hari ini kan saat ini ya, iya nggak mondok. Tapi kan ketika SMP dulu ada proses lebih dekat dengan Sang Kholik. Itu aja bisa disebut hijrah sebenarnya, Dit. Cuman sekarang apakah itu dipertahankan dalam kehidupan saat ini? Itu. Nah, jadi setelah tadi kita membahas hijrah, tentang pengertian hijrah,
Yang kedua itu hijrah itu caranya gimana, gitu kan? Karena ada prosesnya. Namanya manusia nggak bisa instan kayak bikin mie instan. Nah iya Bu. Harus ada prosesnya juga. Harus ya, Bu? ada prosesnya. Nah kalau hijrah itu kita nggak bisa lihat hasilnya. Jangan berekspektasi dulu, gitu loh. Kalau misalnya kita tuh lihat, aku kalau hijrah, aku kepengennya itu hatam atau hafal juz 30 juz misalnya. Itu berat. Yang udah lama hijrah pun melakukan itu juga sulit kalau nggak bener-bener ada niat ya di dalam hatinya. Benar sekali. Apalagi yang baru memutuskan untuk hijrah, gitu loh. Jadi jangan melihat ekspektasi dulu, tapi melihat prosesnya, pelan-pelan tapi pasti. Gitu kalau untuk soal hijrah sendiri. Untuk sedikit seperti kisah lah Bu tentang perjalanan seorang Bu Aini. Nah saya itu tahu kalau Bu Aini ini seorang broadcaster seperti saya. Lah kok sekarang menjadi seorang guru agama itu bagaimana? Iya, ibaratnya saya ini di jalur A kemudian pindah haluan ke jalur B ya. Jadi itu ceritanya emang dulu Bu Aini itu sekolahnya di SMK juga ya, SMK jurusan broadcasting. Saya itu lebih suka memang siaran, MC itu suka suka banget, iya. Makanya kan ada kesempatan ternyata di ekskul Rohis ya, saya tularkanlah dikit-dikit kepada teman-teman. Ternyata teman-teman ini yang bukan jurusan broadcasting juga bisa dan mampu gitu. Jadi diteruskanlah kegiatan yang seperti ini. Kemudian ketika saya lulus dari SMK, itu saya memutuskan untuk sebetulnya masuk ke jurusan perfilman sebetulnya. Tapi qadarullah nggak dapat izin pertama dari orang tua. Sulit izin ya? Iya kan, ridallahi ridha walidain. Iya kan? Jadi ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadinya ketika orang tua saya itu nggak ridho, ya akhirnya saya tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa masuk ke perfilman itu. Nah, saya masih ingat sekali ibu saya tuh waktu itu mengatakan bahwa kamu masuk UIN aja gitu. Sekarang kan namanya UIN. Iya, UIN. Masuk UIN aja yang deket gitu. Sehingga ibu saya tuh bisa mantau gitu diceritanya. Tapi jurusannya apa Bu? Gitu saya. Ya ambil PAI aja. Hah, pendidikan agama Islam gitu. Jadi saya merasa surprise juga sama ibu saya diarahkan ke situ. Akhirnya saya menjalani kuliah di sana dan alhamdulillah diberi kelancaran meskipun terseok-seok ya. Karena beda pembelajaran lah antara di SMK dengan di UIN di kampus itu tadi gitu. Tapi alhamdulillah diberikan kelancaran. Nah, cerita hijrah itu tadi terjadi ketika saya semester 4 Dit. Kenapa itu? Semester 4. Jadi itu melatar belakangnya saya hijrah atau melakukan perubahan pada diri saya, pada kehidupan saya itu sebenarnya pertama ada dua sebenarnya, ada dua sebab. Pertama itu karena memang lingkungan saya lingkungan keagamaan, Bu. Sekolah ya kan. Jadi saat bercandanya saya sama temen itu mereka nggak pernah yang namanya keluar bahasa-bahasa yang jelek gitu. Tetap dijaga ya Bu. Tetap menjaga meskipun kita suka guyon ya, namanya teman-teman kalau udah kumpul guyon biar seru kan, nongkrong apa tetap kita jalankan, tapi menjaga lisan tetap, sehingga di situ saya mempelajari bahwa ya seru aja meskipun tanpa embel-embel sesuatu yang negatif. Dan teman-teman juga memotivasi saya waktu itu. Nah, alasan kedua, jadi tuh hijrah itu kan banyak cara ya. Allah itu memberikan manusia jalan menuju hijrah itu melalui berbagai proses. Entah itu proses dari kebahagiaan manusia, entah itu datangnya dari rasa sakit manusia, datangnya dari majelis ilmu, bisa jadi karena dia merasa ilmu yang sudah diperoleh itu banyak dan lebih condong untuk melakukan hijrah. Nah,
Kalau saya sendiri pribadi itu memang sebetulnya sedikit ada rasa sakit. Sedikit rasa sakit apa itu? Agak malu sebenarnya cerita ini ya. Ada rasa sakit. Intinya waktu itu saya memutuskan untuk tidak mau mengenal sosok laki-laki yang tidak mau serius kepada saya. Oh begitu. Itu dia ceritanya. Karena waktu itu satu keluarga yang sakit hati, bukan hanya saya. Oh jadinya Mbak ini telah mengenalkan seorang pria itu kepada orang tuanya Mbak ini. Betul, dan qadarullah tidak berjodoh karena ada suatu insiden yang tidak bisa saya ceritakan, tapi itu betul-betul membuat saya dan keluarga saya itu agak sedikit oleng, sakit hati. Sakit hati banget. Nah, di situ saya memutuskan untuk menutup hati istilahnya ya. Oke, fix aku nggak mau kenal sama orang lagi kecuali orang ini sudah Serius. berniatan untuk menikah gitu. Jadi waktu itu sudah semester 5 kalau nggak salah. Sudah semester 5, akhirnya saya pertama merubah penampilan dulu, Dit. Karena waktu itu alhamdulillah ibadahnya saya itu untuk sholat 5 waktu insya Allah sudah penuh. Hanya saja masih harus ditambah lagi kualitasnya dalam melakukan sholat. Jadi waktu itu yang saya rubah pertama tuh penampilan. Oh iya, Bu. Ya. Kenapa kok memilih penampilan dulu ini, Bu? Karena supaya menjadi kontrol saya. Oh, jadi menjadi kalau kontrol. misalkan saya itu ibaratkan dulu saya sebetulnya berjilbab itu biasa dia. Iya, Bu. Jilbabnya biasa, tidak longgar, Iya. tidak panjang atau tidak lebar. Jadi ibaratkan saya menggunakan jilbab yang cukup besar Pasmina gitu ya, menutupi diri saya supaya saya punya kontrol gitu. Kontrol kalau mau melakukan ini malu gitu. Iya, memiliki masalah malu ya. Iya, malu. Terus kalau misalkan mau pergi kemana pakai syar'i kok kalau sesuai oke, kalau nggak sesuai malu. Contoh ya, misalkan pakai baju syar'i pergi ke tempat karaoke. Agak aneh itu, Bu. Gak lucu ya. Jadinya itu yang menjadi kontrol diri saya. Oh malu, penampilannya udah kayak gini perginya ke karaoke kan. Aduh. Nggak pantas juga Iya, ya gitu kan. Akhirnya di situ saya alhamdulillah istiqomah menggunakan pakaian yang tertutup banget ya, syar'i istilahnya ya Iya, gitu. Jadi di situ saya juga sambil memperbaiki ibadah, kemudian menambah ibadah juga. Jadi ini penting sebenarnya untuk teman-teman yang alhamdulillah sudah bisa 5 waktu, Dit. Ya, Kayak Radit 5 alhamdulillah waktu. Agak bolong sih, Bu, ada yang bolong. Aduh. Ini nanti perlu nih diajak hijrah bareng nih, Waduh. Dit. Ya. Iya, Bu. Nah, hijrah. Nah, ini lagi, Dit. Sebetulnya hijrah itu kita nggak usah ngajak-ngajak temen dulu ya. Iya, harus Fokus. dari diri sendiri dulu. Fokus sama diri sendiri dulu gitu. Kemarin kan sempat ada pertanyaan juga dari temen, dari tim ya, tim. Bu, gimana kalau misalkan kita memutuskan untuk hijrah tapi lingkungan tidak mendukung gitu? Ya itu tadi. Pertama harus fokus dulu pada diri sendiri. Iya. Kalau sudah fokus pada diri sendiri, innama a'malu binniyat, kembali kepada niat kita. Iya, Bu. Betul. Gak usah tolak-tolak. Nah, iya, Bu. Mau temennya ngomong jelek, apa kemarin nggak sholat, sekarang udah sholat 5 waktu, sekarang malah ajak-ajak. Waduh. Udah nggak usah peduliin. Stay fokus sama masa depan. Iya. Sudah, nggak usah melihat kanan kiri dan ke belakang. Betul. Karena yang namanya hijrah, hadiahnya itu kan besar. Iya, ya. Bu. Hadiahnya itu ya pahala dan surganya Allah yang kita dapat, tempat rumah kita di masa depan gitu. Jadi itu kan juga ada rintangannya juga. Nah, semakin kita ingin merubah diri menjadi lebih baik, semakin besar rintangan yang akan kita dapatkan. Ini kenceng banget ya. Waduh, ini mungkin lagi sonorek gitu. Aduh. Nah, ini kegiatan kelas 12 kayaknya. Oh iya, mungkin, Bu. Persiapan mungkin, Bu, kan besok sudah perpisahan mereka, Bu. Iya, aduh.
Radit kurang lama, kurang berapa lama lagi? Aduh, masih kurang 2 tahun lagi, Bu. Saya juga belum siap mau cari kerja ini, Bu. Oh gitu. Oh emang mau kerja? Ya, emang mau kerja emang. Oh nggak mau kuliah dulu. Habis itu setelah itu mendengarkan cerita dari guru BK, saya takut, Bu, mau kuliah itu, Bu. Waduh. Karena kuliah juga uangnya juga banyak, Bu. Takut gak kuat gitu, Bu. Iya, seiring berjalannya waktu lah, Dit. Kadang Radit sekarang ngomong Iya, gitu, tapi nanti nanti kalau beda lagi. kelas 3 mudah-mudahan orang tua ada rezeki, Ya, Dit. amin, Bu. Gak usah kerja, nanti kuliah. Waduh. Gitu. Masya Allah kan ya. Iya, Masya Allah itu, Bu. Iya, jadi nggak tentu juga sih. Gua ini juga dulu memutuskan kerja loh. Tapi Iya ini. sekarang menjadi S1. Tapi alhamdulillahnya ya ada kekurangan, ada kelebihan, Dit. Nah, kekurangan ini bisa jadi kelebihan. Kenapa? Dulu Bu Aini itu melamar kerja, Dit. Nggak diterima, Dit. Gimana, Kenapa? Karena secara fisikly semeter tak sampai. Jadi secara fisikly itu saya kurang tinggi. Oh, ya. iya. Sementara SPG zaman dulu Itu persyaratannya tinggi-tinggi. itu harus tinggi dan kebanyakan memang tidak berjilbab gitu. Jadi waktu itu dilema saya yang membuat saya akhirnya kuliah aja deh. Mau ngapain ya? Masa mau nganggur aja di rumah gitu. Nah, itu, Bu. Mau menikah juga belum punya calon. Akhirnya yaitu memutuskan untuk kuliah. Dan ada di posisi sekarang. Kalau saya berpikir lagi, seandainya saya tidak mengikuti ibu saya waktu itu, ya belum tentu saya jadi seperti sekarang. Jadi Berkat doa dari orang tua juga ya, Bu. Iya benar. Kadang tuh teman-teman ada yang melongso Dit karena jurusan tidak sesuai dengan keinginannya, Iya, ya pasti kan? itu, Bu. Padahal kasus seperti ini banyak sekali teman-teman rasakan. Dan itu tadi bisa jadi apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik buat kita, Betul. tapi Allah yang lebih tahu. Nah, melalui orang tua Allah itu mengarahkan kita gitu loh. Oh, iya, betul. Iya. Betul. Kalau Radit keinginannya sendiri masuk broadcasting? Kalau saya sih, Bu, awalnya nggak mau masuk SMK, Bu. Saya mau masuk SMA. SMA. Tapi qadarullah nggak kena, Bu. Itu sudah jalur tahfidz, Bu. Aduh, nyaman Oh, sekali, gitu. Bu. Iya, Bu. Oh, ya berarti jodohnya emang di sini, Iya, Dit. Bu. Jodohnya ketemu saya Alhamdulillah, juga. Bu. Tapi alhamdulillah di sini Radit senang Ya, ya. senang banget, Kemarin Bu. kan sudah meraih piala. Iya, Kemudian bersinar lewat Iya, karya, iya, ya itu, kan? Iya. Ternyata banyak Banyak, hikmahnya, iya, betul. banyak sesuatu yang seru ternyata di Nah, sini. iya, Dit. betul. Apalagi di broadcasting, Dit. Seru, Dit. Seru banget, Bu. Kalau kita benar-benar niat ya Iya. dalam kejuruan, mengerjakan kejuruan itu pasti ada eh, serunya juga. seru banget. Kalau zaman saya dulu bikinnya iklan, berita, video klip, Waduh. video klipnya lagu, Dit gitu, Dit. Kalau sekarang sih, Bu, agak meningkat lah, Bu. Video pendek itu sudah minimal itu, Bu. Sekarang berita kan sudah agak terlalu populer lah, Bu. Karena lebih Handphone, ya. Tapi sekarang fokusnya memang perfilman Iya, film. gitu. Kalau dulu kan enggak. Awalnya kan radio juga kan. Iya, radio. Sekarang sudah perfilman, sudah semakin canggih. Top banget. Iya, alat-alatnya juga canggih. Canggih banget. Iya. Ya. Kayak podcast ini juga Ya, ini- terseok-seok awalnya ini. Iya, Bu. Tapi alhamdulillah. Oke, kembali lagi di hijrah, Dit. Nah, di hijrah itu apa ya, Bu? Banyak nih orang selalu berpikir aku ini berhijrah, tapi kok di sekelilingku ini kayak aneh gitu. Dalam artian anehnya itu nggak bisa merubah sikapnya, Bu. Dia yakin teguh ini teguh banget, sudah tertutup lah, Bu. Tapi kok tingkah lakunya masih nggak bisa diperbaiki, itu bagaimana, Bu? Nah, yaitu Dit. Jadi kan proses hijrah itu pertama diawali dengan niat. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dilakukan, Dit. Gitu loh. Jadi, kalau misalkan Radit nih Iya, memutuskan untuk bismillah, aku mau hijrah. Apa dulu nih yang mau kita perbaiki? Gitu loh. Nah, yang jelas yang harus diperbaiki terlebih dahulu tentu ibadah, Dit. Ya, Karena paling ibadah penting itu urusan kita sama Allah, Dit. Dan nggak bisa orang tua ikut campur, nggak bisa. Oh, ini anakku, loh
selama hidup ternyata lubang banyak ini tak Wah. tomblok sholatnya kan Iya, nggak bisa, gitu. Bu. Iya kalau hutang bisa. Kamu hutang berapa nak? 100.000. Waduh. Iya tapi uangku 60.000 pak. Oke tak tambah 40.000. Waduh, Bisa Dit. bisa, Tapi Bu. kalau pahala Dit Tapi nggak bisa. nggak bisa. Akhirat mintanya 1.000 pahala Dit. Kita punyanya 500 Dit. Mau dapat dari mana 500-nya Dit? Ya kan? Aduh, iya Bu. Betul. Iya, kalau tidak kita sendiri yang mencari itu. Jadi, ketika memutuskan untuk hijrah, merubah diri lebih Iya. baik lagi, yang pasti yang harus pertama dirubah adalah ibadah. Ibadah utama. Kalau ibadahnya itu sudah oke, Pasti semuanya oke. perilaku itu mengikuti Dit. Nggak mungkin orang yang sholatnya 5 waktu iki cek bejate ya nggak mungkin. Oh iya Bu, pasti itu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Iya Bu. Misal ketika dia diajak temennya hangout ya, Heeh. oke. Ketika azan berbunyi, sih aku tak sholat sih. Itu keren. Keren banget. Iya itu. keren sekali kan. Jadi ya itu tadi. Setelah hijrah itu memperbaiki, perilaku akan mengikuti. Yang terpenting adalah konsistensi. Mm-mm. Jadi jangan hanya beberapa waktu saja hijrahnya. Itu nggak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu satu kali terjadi, istiqomahnya seumur hidup. Oh iya Nah, Bu. itu Pasti itu Bu. yang harus dilakukan kalau berproses hijrah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sudah hijrah tapi perilakunya masih seperti itu? Sebetulnya kita kalau yang melihat teman kita tidak punya hak untuk menghakimi ya. Tapi mengingatkan ya Bu. Nah, boleh mengingatkan asalkan pribadi kita juga sudah menjadi Baik. lebih baik. Artinya apa? Saling mengajak, Iya. mengajak pada kebaikan. Mengingatkan juga, kebetulan PR kita itu di sekolah ini itu lisan. Oh, lisan Bu. Banyak sekali teman-teman Waduh, itu yang berkata jorok ya Bu. berkata jorok, kasar, Iya. bahkan ketika guru PAI ngajar di kelas pun ada yang seperti itu. Gimana perasaan saya? Dit? Waduh, sangat tersakiti loh Bu. Iya, istilahnya apa ya? Akhirnya saya pribadi kurang dihormati, saya merasa kurang dihormati. Karena kalau ada gurunya sudah ngomong kayak gitu berarti kan tidak segan, Iya. tidak segan kepada Tidak segan gurunya. pada guru. Tuh. Tapi ya kembali ke diri mereka sendirilah seperti apa. Apakah hikmah dari bukan Bu? Apa sih yang membuat Bu Ain itu berpikir nih, aku pengen kerja lah. Kerja? Iya. Oh, dulu. Iya dulu. Dulu itu saya memutuskan kerja ya karena satu kayak Radit yang berpikir kuliah itu mahal. Mahal banget. Apalagi zaman saya itu meskipun katanya nominal itu kecil tapi mahal kuliah itu sudah Berjuta-juta lah. Heeh. Jadi waktu itu saya dikasih pilihan, oke, kamu kalau mau kuliah misalkan ke UNED gitu ya, dijual aja motornya gitu. Waduh. Kamu naik angkot gitu. Sebenarnya saya dari SMP udah naik angkot. Iya Bu. Cuman kalau kuliah naik angkot gimana ya gitu. Apalagi di UNED jalannya dari jalan raya ke kampus juga jauh. Jauh banget tuh. Kuliahnya juga nggak tahu di gedung yang mana, Iya. pindah-pindah gitu. Aduh, gimana ya? Tapi itulah kembali ke qadarullah ya. Iya. Nggak jadi akhirnya saya masuk ke Nggak situ. jadi. Dan nggak jadi juga motornya dijual di. Akhirnya Alhamdulillah saya ya, Bu. kuliah. Tetapi untuk memutuskan kerja itu ya itu satu-satunya alasan saya ya karena biaya mahal gitu. Terus teman-teman banyak yang kerja juga. FOMO lah Bu gitu ya, FOMO teman-teman ya. itu banyak yang kerja gitu. Jadi saya juga pengen punya uang sendiri gitu. Pengen memegang uang sendiri gitu ya, manage waktu. Iya, tapi ternyata juga nggak diizinin dit. Oh. Masih minta uang di usia berapa? 19 tahun. Itu Bu, sebelum Bu Aini lulus itu kan pasti menjalani PKL ya Bu. Nah PKL itu kan sebuah hijrah ya secuil lah Bu, kan bisa mandiri, bisa manage waktu sendiri. Kalau boleh tahu Bu Aini itu dulu PKL-nya di mana Bu? Saya PKL-nya dulu di JTB Jember. Oh, nggak di luar kota ya Bu? Enggak.
dulu tuh sempat mau ditaruh di luar kota, cuman orang tua saya menghadap akhirnya ke sekolah karena tidak mampu kalau misalkan di luar kota karena kan ada harus biaya kos ya kan. Ya meskipun di JTV saya juga kos waktu itu karena saya nggak punya motor dan orang tua saya itu super sibuk banget, nggak pernah bisa mengantar saya. Jadi ya udah kamu kos aja gitu. Maksudnya sibuk itu apa ya, kan kebetulan home industry Iya, Bu. jadi di rumah itu bekerja gitu, jadi bukan kerja kantoran, Iya. bukan, sehingga nggak sempat untuk nganterin saya. Jadi saya PKL-nya di JTV Jember, tapi kos juga akhirnya. Rumah si Bu ini tuh di mana, Bu? Di Mangli. Oh, di Mangli. Oh, di lumayan lah Bu kalau dari sini, Bu. Iya, tapi sekarang saya nggak tinggal di Mangli, Pindah sudah, Bu. pindah, ikut suami di tahun 2017, ikut suami di Ajung. Jadinya saya berangkat dari sini itu pulangnya ke Ajung, berangkatnya juga dari Ajung. Oh, berarti lumayan lah Bu ya. Radit rumahnya di mana? Saya di Tegal Besar lah Bu. Oh, deket juga. Loh, kemarin di Darussola ya? Iya, di Darussalam. Itu mondok apa enggak? Mondok, Bu. Tegal Besar tapi Iya, rumahnya. Bu. Masya Allah. Ya itu dulu saya tuh berpikir kayaknya sih mondok enak, Bu. Tapi ternyata saya jalanin tuh di awal emang enak. Tapi akhir-akhirnya kok gini ya, Bu. Hilang arah gitu, Bu. Apanya hilang arah? Iya, Bu. Nah, itu sebenarnya kan proses hijrah kamu kan, Iya, Bu. mondok tuh. Nah, tapi ini Bu, saya tuh sudah bener sholatnya 5 waktu. Habis itu suka ngaji. Kebetulan kayak saya sudah sedo ini ya Bu, di makom. Nah, itu hilang semua Bu, entah kemana Bu. Hilangnya itu hilang apanya yang hilang? Hilangnya tuh konsistennya itu dalam sholat, ya itu hilang Bu. Nah itu ujiannya hijrah sebenarnya. Jadi memang ini kemarin itu kan sempat ada materi kelas 10 yang Iya, bab Bu. terakhir Al-Kuliyatul Al-Khamsah ya. Iya. Kita kembali ke Al-Din Iya. ya, menjaga agama, Dit. Waduh. Itu bagian dari menjaga agama, Dit ya. Jadi apa yang sudah Radit lakukan selama hidup Radit? Iya, Bu. Tahapan apa yang jauh lebih baik? Nah, menurut Bu Aini sendiri sebenarnya di pondok itu kan sudah kegiatannya meskipun mungkin ada paksaan ya. Paksaan banget, Bu. Paksaan banget untuk melakukan ibadah, tapi yang harus disadari adalah itu adalah hal yang baik. Iya toh? Iya, baik Iya kan? banget itu, Bu. Meskipun dipaksa, tapi itu adalah hal yang baik, bukan menjerumuskan. Ha. Nah, paling tidak ketika Radit keluar dari pondok jangan dihilangkan 100%, Dit. Oh, kalau sudah itu susah Bu. Ya wajar sih di usia kamu yang sibuk-sibuknya, kemudian si belajar, Ya, saya masih tugas-tugas kegiatan video. ini, kegiatan itu. Tapi ya tetap nih, pulangnya itu pasti harus beribadah. Sempatkan untuk beribadah. Minimal jangan menghilangkan. Kalau nggak bisa menambah. Menambah itu yang susah Bu. Nah iya, kalau kita tidak bisa menambah ibadah kita, minimal jangan menghilangkan. Oh iya Bu, betul. Sudah full, aku sudah pernah sholat 5 waktu. Tapi Aku yang mau nambah sunnah susah nih. Berarti yang 5 waktu ini jangan sampai hilang. iya Bu. Gitu Dit. Iya, akhirnya kembali lagi ke Hifzul Aldin ya. Gak apa-apa Bu. Nah, kan di Hifzul Aldin itu banyak ya Bu, orang yang dia mengaku Islam tapi dia gak mau sholat. Ya itu berarti dia nggak mau menjaga agamanya. Hanya titel aja, Ya, hanya titel status. di KTP ya Bu. Hanya status aja agama Islam. Tapi Islam yang sejati itu ya yang betul-betul menjalankan ibadah, terlepas bagaimanapun kualitasnya ya Dit. Namanya manusia, kualitas ibadah itu kan beda-beda. Iya Bu. Maksudnya tumakninahnya ya, bacaannya iya, Bu. dalam menjalankan sholat. Tapi sudah bisa sholat 5 waktu saja, dia termasuk Hifzul Aldin, menjaga agama gitu. Makanya Radit
Coba sekarang Agak sulit istiqomahkan sih Bu, lagi. agak sulit. Istiqomahkan lagi. Sama sih Dit, dulu saya di usia kamu juga sama, terseok-seok juga untuk melakukan ibadah. Tapi akhirnya ya bisa juga, karena memang harus dipaksa Dit. Dipaksa. Kebetulan orang tua saya tukang maksa gitu. Waduh. Jadi tiap sholat subuh itu kan paling sulit ya, sholat Iya, subuh Bu. tuh. Sholat subuh paling iya, sulit, kalau Bu. nggak sampai bangun saya nggak akan dibiarkan. Harus diobrak-obrak ya. Bu. Iya, harus dioprak-oprak biar Aduh. bangun. Nah itu saya paling bersyukur itu terjadi pada hidup saya. Masya Allah. Bonus dari Bonus Gusti Allah. banget. Apa sebenarnya makna hijrah menurut Bu Aini? Sudah tadi dijelaskan Radit. Oh iya ya Bu. Sampai Radit sejauh ini saya lupa ini Bu. Aduh. Hijrah itu kan ada dua tadi ya. Perpindahan seseorang ke tempat satu dengan ke tempat yang lain. Nah, tapi kalau hijrah saat ini itu identik dengan perubahan perilaku Dit. Nah itu Bu Perubahan yang perilaku manusia dari Baik. menuju yang lebih baik Iya, Bu. lagi. Tuh, itu sudah disebut hijrah. Hanya saja hijrah itu waktunya harus istiqomah, bukan hanya sesaat saja. Iya, Bu. Kalau cuma sebentar, ada tuh yang pakai jilbab, aku memutuskan untuk hijrah. Sebulan kemudian, nggak sanggup, ternyata pakai jilbab dibuka lagi, Iya, Bu. misalkan. Kemudian dipakai lagi. Nah, itu tidak istiqomah, nggak konsisten, Dit. Belum bisa disebut hijrah. gitu. Tapi saya lihat-lihat ya Bu, di sekolah ini ya, terutama SMK Negeri Bulan Jember, di pelajaran agama mereka pakai jilbab. Nah, habis itu sesudah pelajaran agama ini mereka gak berjilbab. Nah, ada yang bilang guru saya itu, terbang kemana jilbabmu? Nah gitu. Habis itu saya pikir, oh iya ya, kenapa kok gak bilang pas waktu itu gitu Bu? Itu termasuk hijrah bukan Bu? Ya itu tadi, kalau sifatnya sementara belum bisa disebut hijrah. Yang bisa disebut hijrah itu kalau sudah istiqomah, berlanjut. Berlanjut di ya hari ini memutuskan berjilbab, seterusnya pakai jilbab gitu. Pakai jilbab pun juga harus diperhatikan auratnya. Kadang tuh pakai jilbab masih keluar rambutnya dan sebagainya, sehingga kesempurnaan menutup auratnya itu kurang banget. Jadi itu yang harus diperbaiki. Itu kalau masalah anak yang suka lepas buka lepas tutup jilbab, ya saya pribadi sebagai guru agama sebetulnya memang sangat disayangkan, tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Saya kebetulan bukan ibu kandung mereka ya, jadi sifatnya tidak memaksa tapi hanya sekedar menasehati, mengingatkan terus-menerus gitu, berlanjut gitu. Sehingga saya nggak bisa pas ayo dipaksa pakai jilbab, jangan dilepas lagi loh, awas kalau dilepas gak tak kasih uang saku, nggak bisa begitu Dit. Kalau anak sendiri mungkin bisa ya. Jadi gitu Dit. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu ya saya doakan saja semoga lebih istiqomah lagi pakai jilbab. Gitu Dit. Jadi tips terpenting itu apa Bu untuk berhijrah itu? Oke, pertama tips yang paling penting untuk berhijrah, kuatkan niat dulu. Satu, niat itu nomor satu Dit. Ya guys, niat nomor satu itu niat. Niat nomor satu. Kemudian tinggal atau bergaul dengan lingkungan yang baik. Nah ini tapi ada dua pilihan nih. Kalau kita itu anaknya kuat, teguh pendirian, kita boleh bergaul dengan siapapun. Gak gampang katut Dit. Oh iya, ya. Gak gampang terjerumus. Ya, gak gampang terjerumus. Kita merasa punya teguh pendirian, kita boleh bergaul dengan siapapun. Iya, tapi kalau kita anaknya olengan, dikongkon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul ya. Iya, Nah, kita harus memilih orang-orang yang mendukung niat kita untuk berhijrah. Harus mampu ini memilih teman.
gitu. Memilah-milah teman, harus mampu dan harus konsisten. Kalau diajak kejelekan jangan mau. Yang ketiga, berdoa. Orang hijrah itu hanya dengan kemampuannya sendiri nggak bisa, harus atas dasar pertolongan dari Allah. Karena yang menggerakkan itu hati kita itu Allah. Selain kita yang punya keinginan, tapi Allah juga berperan penting mengarahkan hati manusia, menguatkan hati manusia. Nah, enaknya kalau kita sudah konsisten berdoa, iya, melindungi diri kita, artinya hijrah, iya, punya teman-teman yang mendukung, iya, keluarga, iya, kemudian berdoanya konsisten setiap hari, memohon perlindungan, memohon dikuatkan, ya Allah kuatkan aku dalam proses hijrahku, karena aku tidak ingin kembali kepada jalanku yang jadi gelap, masa laluku. Istilahnya gitulah Dit ya. Ya mudah-mudahan nggak gelap-gelap banget Dit, ya abu-abu aja. Masih ada terang-terangnya ya. Kemudian kalau 3 ini sudah dilakukan, ya bisa jadi itu tadi sedikit lebih dekat dengan Sang Khalik. Jadi kedekatan kita sama Sang Khalik itu hanya terjadi saat kita beribadah. Kalau kita beribadahnya sudah lancar, sungguh-sungguh, sholat terjaga, sunnah terjaga, puasa terjaga, lisan terjaga, hati tidak iri dan dengki, otomatis dalam keseharian kita terbiasa untuk melakukan kebaikan. Nah, setiap kebaikan kita ini akan ingat pada Sang Khalik. Gitu Dit. Makanya intinya pion atau sesuatu yang menyambungkan kita supaya lebih dekat itu cuma ibadah. Ibadah sholat. Gak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau hijrah, wis itu dulu yang diperbaiki. Diutamakan. Ya, diutamakan. Lain-lainnya menyusul. Mungkin lisan nanti akan mengikuti. Gitu Dit. Gitu ya Bu tipsnya ya Bu. Iya. Terus yang terakhir, harus dipaksa Dit. Waduh, harus jauh-jauh. Harus memaksa diri, maksudnya ya, bukan dipaksa orang loh, tapi harus memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Iya, gitu. Aku hari ini bolong 2 sholatnya, berarti besok aku harus bolong 1. Istiqomah dulu. Iya, bolong 1. Hari ini aku bolong 1, besok aku harus full 5 waktu. Istiqomah. Selalu istiqomah ya. Gitu caranya. Mungkin pertanyaan dari saya itu aja. Oh gitu. Sudah cukup ya berarti? Sudah cukup. Iya. Begitu ya teman-teman, cara mendekat, sedikit lebih dekat dengan Sang Khalik. Nah, ya, jadi teman-teman, mari kita hijrah bersama. Ya, mari hijrah bersama menjadi lebih baik. Gitu. Ya, sudah, oke. Terima kasih Radit untuk kebersamaannya. Ya. Saya juga terima kasih banyak Bu telah datang di podcast teori kali ini. Next nanti mungkin pembahasannya lebih menarik lagi ya, dengan salah satu guru di SMK Negeri Pacitan. Oke, ketemu lagi di podcast teori yang akan dibawakan oleh yang akan didatangkan oleh narasumber yang lainnya dengan tema yang lain-lain juga. Jangan lupa dinantikan podcast teori selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.